Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robi Haji Pangestu. Bisa dipanggil Robi, bisa dipanggil Haji. NIM 211F 10270. Prodi PLB. Saya akan menjelaskan konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Dosen Sugihartati, SPD, MPD. Tema dan subtema: 1. Konsep masalah sosial. 2. Pendidikan bagi anak yang penyandang masalah sosial. 3. Manfaat pendidikan bagi anak penyandang sosial. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. 2. Permasalahan. Kegagalan adalah hal wajar dalam hidup, hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial secara masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Contoh, rumah kos. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. 3. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Faktor pencetus masalah sosial ada 3, yaitu perkembangan masyarakat, permasalahan sosial umumnya yang juga ditimbulkan karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. 3. Kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat tersebut. Contoh, bentrokan orang Kalimantan dan Madura. Pengertian masalah sosial menurut para ahli ada 4, yaitu menurut Sudjono Sukanto, Vincent Parillo dalam Sutomo 2013, 3 Sutomo, 4 Leslie. Faktor penyebab masalah sosial: 1. Ekonomi, 2. Faktor sosial, 3. Budaya, 4. Psikologis, 5. Biologis, dan 6. Teknologi. 1. Ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan yang mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh, permasalahan orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun yang lebih mampu mendapat bantuan karena adanya hubungan
kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Faktor sosial. Faktor sosial terbagi menjadi dua, yaitu faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di negara kita, Indonesia. Dua, kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan. 3, budaya. Faktor budaya ada 3. Contoh permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. 3, munculnya berbagai budaya luar yang dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. 4, psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir atau suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggung dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu. Juga munculnya gerakan-gerakan separatis anti pemerintah. 5, biologis yaitu permasalahan sosial. Yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Teknologi. 6, teknologi terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena adanya sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Kemudian teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya tergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online, yaitu Gojek. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di
perusahaan ojek online tersebut tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi hal ini masalah bagi orang yang berprofesi menarik beca, ojek pengkolan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termuktahir karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan dengan yang lain. Bentuk-bentuk masalah sosial ada 7, yaitu kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, penyakit pandemi atau endemi, kenakalan remaja, dan pendidikan yang tidak merata. Kemiskinan terdiri dari beberapa hal, yaitu permasalahan sosial, yakni merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung serta kesehatan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni 28 juta orang, atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka dalam kurung TPT 7,07% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi, karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fokus masalah kemiskinan. Faktor internal merupakan orang yang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Solusi pendidikan. Pengangguran ada beberapa hal. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi. Terjadinya permasalahan sosial. Hal ini dikarenakan masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga terjadi permasalahan sosial, karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kriminalitas.
berasal dari kata bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Beberapa tindakan yang termasuk kriminalitas di dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai tingkah laku, yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi maupun politik maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contoh adalah karena permasalahan pengangguran, maka tindak kriminalitas bisa terjadi. Contohnya mencuri, menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Lanjutan, saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan. Akan tetapi tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat, terlebih pada masa modern seperti saat ini. Adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini dirasa sudah membudaya dan menjadi rahasia umum dan dapat ditebak. Misalnya praktik korupsi, uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, tanda bakti, gratifikasi, dan lain sebagainya. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dengan cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruang lingkup, pelaku, sifat, dan modus. Empat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi pada masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan sosial adalah kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun
kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan. Namun di sisi lain, ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan. Berbeda dengan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Juga terjadi karena adanya sentimental suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibatnya muncul konflik terbuka yang memberikan dampak relasi sosial sehingga memunculkan stigma, prasangka-prasangka, dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia, misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Penyakit (pandemi dan endemi). Penyakit bisa menimbulkan terjadi permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah sosial ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial berasal dari munculnya penyakit baik pandemi maupun endemi yang menjadi sebagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya masyarakat yang tidak tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan, warung-warung kecil yang juga kekurangan pelanggan, dan masih banyak lagi. Ini terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat sosial, masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial dan akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang
Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan sebagainya. Kasus kenakalan remaja yang terjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas dan perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama perkembangan. Terakhir, pendidikan yang tidak merata. Pendidikan yang tidak merata ini terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu dengan kebodohannya. Menurut survei, karena dirasa masih memiliki kualitas SDM yang rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga jadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri maju atau tidaknya sebuah negara yang ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas. Contoh, Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD sampai SMA dengan memberikan honor kesejahteraan. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah?
kesimpulan dari saya, menurut saya konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial ini memang masih kurang, karena di setiap daerah itu masih belum terjangkau, seperti internet, seperti kecanggihan teknologi. Soalnya tidak semua setiap daerah itu memiliki internet yang lancar, karena dibatasi dengan tower-tower atau jaringan-jaringan karena setiap jaringan itu tidak sampai pada daerah-daerah tertentu seperti pelosok, desa maupun dusun. Cuma jaringan yang berada di pinggir kota aja yang lancar. Itu pun masih kadang ada terhambatnya, kayak pemadaman ataupun koneksi jaringan yang tidak stabil.